Hidup itu cuma sementara. Kita harus tahu tujuan hidup kita kemana. Yang nggak tahu tujuan ya dia akan kemana-mana. Seperti orang yang mau beli garam di pasar. Dia tahu dia ke pasar tujuannya beli garam, ya ke pasar dia mencari garam. Apabila dia di pasar mau cari ikan, maka ke pasar pun tujuannya beli ikan. Nah, kita juga demikian. Hidup kita ini ada tujuan. Kita ini mau kemana? Akan kemana kita ini? Kemana langkah kaki kita ini melangkah? Jangan kita tidak punya tujuan. Kita ke pasar, keliling, nggak tahu apa yang kita cari. Kita ke manapun pergi tanpa ada tujuan, nggak jelas. Mau ngapa-ngapain nggak jelas. Tapi kalau kita punya tujuan, kita tahu tujuan kita, maka kita akan menuju tujuan kita. Kita ke pasar, ke tukang ikan, ya beli ikan. Ke tukang pakaian, ya beli pakaian. Itu tujuan, jelas. Demikian pula hidup kita di dunia, kalau tidak ada tujuan, Masya Allah. Ke sana, ngobrol, pergi lagi ke sana, mainan ke sana, kerja ke sana. Tanpa ada tujuan, ya gitu-gitu saja hidup. Makan, minum, tidur, buang hajat, main, itu aja. Tapi kalau kita punya tujuan dan tahu tujuan kita akan selamat, kita akan hati-hati. Selaku seorang muslim, tujuan kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, kerja kita, makan kita, minum kita, ini adalah sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baiknya kita kepada orang, ini adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya satu, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun caranya, itu tujuan kita. Salat 5 waktu, baca Al-Quran, zikir, berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada istri, itu tujuan kita. Ini untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun harus menjauhi apa yang membuat datangnya murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya tujuannya saja, tapi apa kendala-kendala yang menghalangi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga perlu kita jauhi. Jadi kita harus tahu tujuan kita ini untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang anak, ridhonya Allah itu terletak pada ridho orang tua. Kita taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala sekuat tenaga, taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridhonya Allah juga terletak pada kedua orang tua. Bagaimana kita juga taat pada orang tua kita sekuat tenaga. Apapun yang diperintahkan orang tua kita, apapun yang diinginkan orang tua kita, kalau kita mampu, usahakan, maksimalkan. Kalau orang tua kita masih hidup, berbakti, layani, sayangi, membuat mereka senang. Jangan sampai ada orang tua kita tidak ridho ketika mereka meninggal dunia, tidak ridho kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Itu apabila kita seorang anak, bagaimana ibu kita bahagia, bagaimana orang ayah kita bahagia. Mereka telah berjuang mati-matian demi kita, mereka telah bersusah payah demi kita. Apa balasan kita kepada mereka? Biasanya kita menyadari apabila kita sudah menjadi orang tua, barulah kita sadari begitu dahsyatnya perjuangan orang tua kita dahulu. Saya juga baru menyadari bagaimana dahsyatnya perjuangan orang tua saya dahulu ketika saya menjadi orang tua. Jadi saudara-saudara yang belum menyesal, yang masih ada orang tua, mari kita sama-sama berbakti kepada orang tua kita sedaya upaya mungkin. Jangan sampai orang mereka meninggal dunia dalam keadaan murka kepada kita. Apabila kita seorang istri, maka ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala terletak pada suami. Bagaimana sedaya upaya mungkin kita taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita ini belot, jangan sampai kita ini celaka. Jangan sampai seorang istri ini ditinggalkan suaminya dalam keadaan murka kepadanya. Ini jelas tempatnya neraka, walaupun dia ahli sholat, walaupun dia ahli sedekah. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala juga terletak pada ridho suami.
Sedaya upayamu kita dapatkan bagaimana ketaatan kita kepada suami. Apapun yang diinginkan suami, asalkan itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita wajib menjalani apapun itu. Tapi kalau sudah bertentangan dengan perintah Allah, ajaran Rasulullah, kita punya hak untuk menentang. Kita punya hak tidak taat pada suami ataupun kepada orang tua kita. Jadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak terbantahkan, tidak mengalahkan ketaatan ketaatan kita kepada suami kita atau kepada orang tua kita. Dan selama mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita wajib menaati mereka, menaati orang tua, menaati suami. Ini adalah kewajiban kita.